Bab 2 masih puasa Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali ada nukil dari kitabnya, nama kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Ketika menjelaskan keutamaan puasa Muharram, ia menyebut sekian kisah bagaimana orang-orang soleh yang dulu puasanya seringkali memperbanyak berpuasa. Misalnya sebelum datang puasa wajib, sebagian para tabi'in dikisahkan karena seringnya berpuasa badannya kurus. Ada juga yang bernama Al-Aswad bin Yazid, sampai badannya menguning. Kalau nggak makan kuning, Pak. Karena seringnya berpuasa. Ketika ia dikritik karena tidak diperhatikan pada tubuhnya sendiri, Aswad bin Yazid menjawab gini. Ini udah tinggi banget nih puasa mereka untuk persiapan Ramadan. Majaduha dihajasidihu ma'uridu. Dia menjawab begitu. Kemuliaan tubuh ini yang aku inginkan. Waktu berpuasa itulah tubuhnya menjadi mulia. Itu jawabannya. Jadi antum itu mulia kalau antum tidak makan, tidak minum. Mulia itu. Kemuliaan tubuh ini yang aku inginkan dalam keadaan berpuasa. Ada juga yang bernama, ini tabiin ya, Amir bin Abdullah bin Zubair, yang wafat sementara ia masih dalam keadaan berpuasa. Meninggalnya. Ada lagi yang bernama Abu Bakar bin Abi Maryam, yang dalam keadaan sakratul maut, namun ia masih dalam keadaan berpuasa. Itu contoh-contoh orang puasa dulu. Orang-orang yang menjaganya sebelum sakratul maut menawarkan air minum kepadanya. Namun ia menolak untuk meminumnya. Ketika ditawarkan kembali saat sakratul maut, membuatnya semakin parah. Ia lalu berkata, antara sadar enggak, sudah maghrib. Sahabat yang nungguin, nyebutnya gimana? Sudah. Dibohongin. Akhirnya supaya dia mau minum, terpaksa membohong sahabat lain. Orang-orang yang menjaganya mengiyakan. Sudah maghrib? Iya. Lalu mereka meneteskan air sedikit kepada Abu Bakar bin Abu Maryam agar ia berbuka. Setelah selesai berbuka, wafat. Justru setelah diagiai, wafat. Begitu mulianya. Didekatkan langsung sama Allah. Dari kisah tadi, kita zaman sekarang mungkin menangkap kalau syariat berlebihan. Betul kan? Betul kan? Kenapa? Kan ada yang sampai memaksakan berpuasa, bahkan dalam keadaan yang sebenarnya dia itu dibolehkan untuk tidak berpuasa kan? Kalau sakit. Nah, hukumnya menjadi walaupun Ramadan tidak wajib. Betul kan? Tapi orang-orang terdahulu itu sampai pada tingkat bahwa dunia ini hakikatnya adalah momen berpuasanya orang bertakwa. Makanya dia disamakan dengan hari sehari puasa. Disebut puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sepanjang hidupnya. Saat berbuka yang hakiki menurut mereka adalah saat mereka wafat dan bertemu Allah. Itu disebut berbuka. Karena kita kan tubuh rohani. Makanya ada yang bersyair. Ibnu Rajab Al-Hanbal. Syairnya gini. Laqad samta min kulli rawaya al-hayati wa yauma antaki bika Allahumma huwa yaumu alladhi aftara fihi. Saya sudah berpuasa dari seluruh rejatnya kehidupan.
Dan hari bertemu engkau ya Allah adalah hari berbuka puasaku. Puasa juga dimaknai sebagai relasi paling rahasia tapi intim antara hamba dengan Allah, Tuhannya. Konon ada pernyataan dari Nabi Isa alaihissalam begini. Biyaumi siyamka balalillahi yatika wamsyah. Syafataya bika hasyuli lihayati hatta yaron. Nasuannaka la tasumu. Itu kata Nabi Isa. Di hari kalian berpuasa, basahilah janggut kalian dan usaplah bibir kalian dengan basuhan janggut itu sampai orang-orang melihat kalian tidak sedang berpuasa. Begitu benar puasanya disembunyikan. Sampai Pak? Supaya kelihatan dia makan. Jadi bagaimana sifat-sifat Allah yang bisa diteladani ketika kita berpuasa? Puasa itu berakhlak seperti Allah. Akhlakullah. Itu tingkatan tertinggi. Salah satu definisi tertua dari beragama Islam itu dalam konsep tasawuf adalah meneladani sifat-sifat Tuhan. Itu puasa tertinggi. Definisi ini adalah definisi yang paling bisa diterima oleh banyak agamawan, apapun agama itu. Bersifat Tuhan itu gimana? Itu ada di konsep puasa. Amalan puasa. Tuhan itu kan sifatnya indah-indah. Setuju nggak? Ya. Maka kalau beragama, teladanilah sifat-sifat Tuhan. Kalau dalam kasanah Islam, ada riwayat yang mengatakan, takhalaku bi ahlakilah kan? Betul kan? Apa itu? Berperilakulah seperti perangai akhlak Allah. Berat itu. Nah, lalu meneladani sifat Allah, sifat Tuhan pada saat berpuasa. Di mana tempatnya? Interaksinya gitu. Di mana sih tempatnya? Berpuasa itu harus kita niatkan meneladani perilaku sifat-sifat Allah. Misalnya, kita tahu bahwa kebutuhan paling mendasar manusia sebenarnya apa? Fa'ali. Apa itu fa'ali? Fisik badan. Kebutuhan kita yang paling mendasar kan fisik badan. Fa'ali namanya. Seperti makan, minum, berhubungan dengan pasangan. Nah, Allah terbebas dari itu semua kan? Betul kan? Maka kalau ingin bersifat Allah, antum tidak boleh tadi. Setuju? Nah, maka kita belajar niatkan untuk meneladani sifat-sifat Allah. Kalau antum mampu. Boleh? Tapi kita tahu bahwa berpuasa ini hakikatnya bukan hanya soal menahan hajat biologis saja kan? Yang Tuhan tidak membutuhkan itu semua. Kita ambil contoh. Allah sifatnya adalah maha mengetahui. Maka jadikanlah puasa ini sebagai momen untuk mengetahui, mengenal sebanyak-banyaknya tentang apa? Tentang diri kita. Bermanfaat buat kita atau enggak diri kita ini dan orang lain. Itu puasa. Misalnya dengan banyak membaca Al-Quran, tadarus. Tuhan sifatnya maha pemaaf. Maka teladanilah sifat Tuhan itu dalam berpuasa. Pemaaf. Betul? Itu puasa yang tertinggi. Kalau ada yang kira-kira mengarahkan kita untuk memang berajak berantem, emosi, maka kita katakan, hai, saya sedang berpuasa. Betul kan? Nah, nanti kalau sudah berbuka baru saya jawab. Paham kan nih? Paham nggak? Ya. Jadi, kalau ada ngajak berantem, jangan disebut untuk makamat yang tinggi saya sedang berpuasa, itu membuka rahasia. Jadi orang dulu itu tidak disebut itu, dia pergi, menghindar. Makanya disebut. Apa sebutannya tadi?
Nanti kalau sudah berbuka baru saya jawab. Udah berbuka tinju aja ngajak duel katanya gitu kan. Ah, kira-kira gitu. Itu ada hak. Duduk gak nih? Itu makomat-makomat orang dulu loh puasa. Iya kan? Ini enggak, terpancing sedikit udah kacau. Batal loh. Marah itu batal loh. Hati-hati loh. Nih, Tuhan punya sifat pemaaf. Itu intinya tadi. Makomatnya tinggi ya. Tuhan punya sifat maha memberi. Belajar lewat ibadah puasa untuk melakukan sedekah sebisa mungkin. Itu makomatnya tinggi. Makanya Andung sarankan untuk membersihkan harta kita. Kita mau masuk kepada tubuh rohani kita. Tolong harta penghalang itu bersihkan. Betul kan? Dengan sedekah. Nah, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa sifat Allah itu berapa jumlahnya? 99 Al-Asmaul Husna. Yang sering disebut Al-Asmaul Husna kan? Itu seluruhnya bisa diteladani oleh kita. Kecuali satu. Apa tuh? Yang nggak boleh. Sifat ketuhanannya yang nggak boleh, bro. Betul kan? Betul kan? Allah itu punya sifat ketuhanan kan? Betul kan? Itu yang nggak boleh diteladani. Kalau antum memakai sifat 99 dipakai sifat ketuhanannya, celaka antum. Kata Allah, antum pakai selendangku. Batal bahasanya. Ayo, gimana tuh? Itu yang nggak boleh. Itu selendangnya kata Allah. Jadi memahami sifat-sifat akhlakullah dalam berpuasa. Yang nggak boleh yang mana? Sifat ketuhanannya. Justru sekarang tidak disadari dalam berpuasa sering menggunakan sifat ketuhanannya. Jangan bohong. Kalau ini adenan bantu, itu sifat ketuhanan. Rusak puasa antum. Kok marah-marah Andung? Enggak, Andung negaskan dalam konsep yang lebih dalam. Nah, betul kan? Karenanya di awal puasa supaya kita paham puasa makomat yang tertinggi, berakhlak sederhana, itu kita harus pahami dari sisi pertama, yaitu surat Ar-Rahman. Kita tadaruskan ayat per ayat. Kita awali dari ayat 1 sampai 13. 17 sama Fadli. Selebihnya silakan Iqbal. Kan dibaca. Ar-Rahman 1 sampai 7, sisanya sama. Renungkan hati Ar-Rahman, nanti Anda menjelaskan maknanya. Ya, ayat ini populer. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, Dia menyatakan neraca keadilan. Lanjut 8 sampai 13. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ada yang tahu nggak kalau surat Ar-Rahman ini disebut selain Ar-Rahman surat apa? Ada yang tahu nggak? Ini terkait di awal Ramadan. Jadi sebaiknya dihafal. Karena ini rangsangan untuk bisa menghafal yang lain. Ar-Rahman itu disebut juga sebagai Arashi Al-Quran, Ar-Rausi Al-Quran. Artinya anak daro Al-Quran, pengantin Al-Quran. Nah jomblo acok baca. Nah, jadi kalau pengantin itu kan senang, gembira, ada rizki, banyak duit, biasanya gitu. Jadi persiapannya gitu Pak. Betul kan ini? Kita kan di awal Ramadan ini harus bersiap secara materi. Rahmat materi, rahmat kesenangan, rahmat kegembiraan ya. Betul kan? Nah, disebut Arashi Al-Quran atau pengantin Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Ar-Rahman dikatakan sebagai Arashi Al-Quran karena dia memiliki redaksi ayat itu indah banget. Paling indah. Sangat indah. Ar-Rahman Allamal Quran. Bisa nangis loh. Fabi ayyalai rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Redaksinya luar biasa. Iya kan? Menggugah mujahadah kita. Putar itu di awal-awal pada Ramadan. Insya Allah rahmat turun. Ya. Indah banget gitu. Di surat ini Allah sampaikan nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan. Pancing. Dibebaskan dari dosa, dikasih rezeki, kesehatan. Cager itu di Ar-Rahman supaya 11 bulan kita tidak bermasalah. Dudukkan tempat ayatnya dulu. Memang boleh membaca ayat yang lain, tapi kita harus tahu yang prioritas kan. Betul kan? Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan banyak gambaran tentang kenikmatan duniawi dan ukhrawi. Salah satunya nikmat surga. Ar-Rahman selalu bersamaan dengan kata Al-Rahim kan? Pasti.
Bismillahirrahmanirrahim itu asmanya. Tentunya memiliki makna berbeda. Rahman, Rahim pasti beda. Kata Rahman diartikan sebagai pelimpah rahmat. Yang melimpahkan rahmat siapa? Allah. Nah, sedangkan Ar-Rahim sebagai penyandang sifat rahmat. Yang memegang, yang punya hak adalah Rahim. Duduk. Makanya puasa, izin pertama, minta maaf dulu ke ibu yang punya rahim. Duduk betul. Itu bukan mengecilkan orang tua. Ya. Betul kan? Kalau sudah meninggal jarahi, kalau masih ada, Bu, ambo kak puaso, maafkan ambo. Indah dulu kerabat. Itu aturan puasa. Supaya rahmat kita datang. Surga itu di bawah telapak kaki ibu karena ada sifat rahim. Itu maknanya. Maknanya berbeda, Rahman dan Rahim. Perbedaannya tadi dijelaskan. Rahman itu tadi udah disebut memiliki makna berbeda. Rahman artinya pelimpah rahmat, Allah yang melimpahkan. Tapi penyandangnya yang berhak adalah sifat rahim. Kemana kalau di makhluk? Itu. Setuju Pak? Jangan sampai puasa antum itu bermasalah. Betul kan? Hargai ibu. Jadi Ar-Rahim sebagai penyandang sifat rahmat. Kata Rahim diartikan penyandang rahmat ini. Bisa jadi tidak menyeluruh, tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Kalau boleh dicontohkan dengan seseorang yang memiliki sifat dermawan, namun ia pernah mengalami sifat kikir semasa hidupnya, kira-kira gitu. Tentulah tidak sempurna kedermawanannya. Iya. Nah, karenanya sebuah kata yang memiliki imbuhan bahasa Arab yang berujung an, kalau ada kata an, itu artinya sempurna. Satu pendapat mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah sifat Allah yang luas dengan rahmatnya. Sifat Ar-Rahman akan abadi merahmati makhluknya. Ada sebagian kelompok lain juga yang menyandangkannya Ar-Rahman hanya bersifat sementara. Ia dapat dicapai oleh semua makhluk namun hanya di akhirat saja. Anu nggak setuju? Pentafsir gitu. Sedangkan Ar-Rahim ia akan digapai pula di akhirat nanti. Ada sebuah cerita. Semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW, kaum musyrik saat itu tidak mengenal kata Ar-Rahman. Enggak. Andai mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Ar-Rahman, mereka langsung menjawab, siapa itu Ar-Rahman? Kata orang musyrik, siapa itu Ar-Rahman? Mereka tidak mengenalnya. Dalam hal ini, saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah, Nabi memerintahkan untuk menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kaum musyrik menolaknya karena ada kata Ar-Rahman. Ya. Kemudian Nabi menggantinya dengan apa yang mereka kenal, yaitu Bismika Allahumma. Padahal kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sudah dikenal sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Salah satu contohnya Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Belqis. Di awal suratnya dituliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka khalaqa al-insan allamahul bayan. Makna dari allamahul bayan itu mengajarkan Al-Quran. Ajarkan. Salah satu rahmat yang sangat besar, ia adalah rahmat yang pertama. Maka Nabi bersabda, khairukum min ta'allumi Quran.
wa alimihi. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tuh. Bulan Ramadan. Ajarin. Wah, hebat banget tuh. Kemudian khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia. Diartikan yang menciptakan manusia. Mengapa Allah mengutarakan dengan kata al-insan? Kata al-insan pada dasarnya diambil dari 3 kata bahasa Arab. Al-insan ya. Sekitar dengan kata al-insan. Ada di surat Ar-Rahman. Pertama, dia ambil dari kata al-uns. Artinya harmonis. Al-uns itu artinya harmonis. Filosofinya yaitu manusia selalu bersikap harmonis jika bertemu dengan sesamanya. Enggak membunuh itu. Antum insan. Al-uns, harmonis. Kedua, diambil dari kata al-nisyu yang berarti lupa. An-nisyu, kita ini lupa. Mengapa demikian? Karena manusia dianugerahi sifat lupa. Sifat lupa itu anugerah, bro. Jangan perlu kesal. Karena manusia semuanya punya sifat lupa. An-nisyu. Tentunya kita harus bersyukur dengan sifat lupa yang telah ada dalam diri manusia. Sekarang ingat, kalau antum dikasih ingat, ini Tuhanku. Ya, saya pernah berjanji. Antum mati tanggal sekian nanti. Lu tahu itu. Kalau itu ingat gimana? Gak bisa hidup antum. Tiap hari hitung jatuh. Hari, udah tanggal sekian dia mati. Tanggal siang dia mati. Tinggalnya di Mas Haji. Jadi lupa itu juga adalah karunia dari Allah. Duduk. Kamu pandu bawa ingat. Nggak boleh itu. Berarti nggak ngerti kita memahami bahwa kita itu dikasih sifat al-uns, pelupa. Karena manusia dianugerahi itu. Tentunya kita harus bersyukur dengan sifat lupa yang telah ada dalam diri manusia. Salah satu nama dianugerahi sifat lupa apa sih? Dalam bahasa mudahnya. Ayo, apa? Agar mampu melupakan kesalahan orang lain. Sepakat? Sepakat ini? Iya kan? Itu anugerahnya. Berpuasa, lupakan kesalahan orang lain. Karena antum adalah al-uns. Itu Ar-Rahman. 3, An-Nusi. An-Nusi yang berarti bergerak. Manusia adalah makhluk sosial yang dianugerahi untuk bergerak dan berekspresi. Lalu seperti apa ekspresi yang diajarkan? Naik Quran selanjutnya di Ar-Rahman. Alamahul bayan. Mengajarkan untuk berekspresi. Karena kata al-bayan adalah sebuah penjelasan. Sebuah penjelasan tidak hanya dibatasi oleh ucapan yang keluar dari lisan saja, melainkan dalam bentuk seni ataupun gerak-gerik. Tentunya kita membutuhkan al-bayan, penjelasan. Karena kita adalah makhluk sosial. Maka dari itu al-bayan diajarkan oleh Allah dalam bentuk mengekspresikan diri, dalam bentuk bahasa, seni, karena kita membutuhkannya sebagai insan. Itu sebabnya bisa kebayang kehidupan kita kalau tidak bisa memahami Al-Quran. Sampai? Gimana? Bagaimana jika sampai mati tidak memahami isi Al-Quran? Hanya mengkatamkan berkali-kali. Memang untuk bisa paham seluruh isi Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Maka potong yang prioritas adalah Ar-Rahman dulu. Fardu kifayah, nggak wajib. Hanya satu orang di kawasan tertentu yang wajib memahaminya. Ya, kalau ada yang paham, udah aman kita. Sebenarnya sudah cukup dengan belajar dan mengkatamkan Al-Quran sebagai bukti cinta kita bertemu dengan Allah. Jadi tadarusnya begini.
di Quran itu. Shadaqallahul adzim. Quran semuanya. Kalau masuk barakallah, jelaskan Quran secara tafsir. Bahasa ibu aja. Cukup ayat per ayat. Seperti yang menerangkan ini. Jadi setelah membaca Ar-Rahman, antum pilih satu ayat. Baca tafsir. Nukil. Itulah yang mengajarkan kepada diri, juga mengajarkan kepada orang. Jadi dalam konsep tadarus di bulan Ramadan, tidak khatam saja. Duduk nggak tuh? Tapi pahami secara tafsir. Ada satu cerita bahwa ada seorang wali yang menghadapi orang yang hendak meninggal 2-3 tahun lagi. Wali. Ya. Sang wali menyuruh orang tersebut untuk menghafal Al-Quran. Para santri bertanya, mengapa demikian wahai guru waliku? Menjawab, agar ia meninggal dunia dalam keadaan belajar terus menerus. Jadi belajar itu, Quran itu hukumnya apa? Wajib. Sekali lagi, bukan khatam, wajib. Khatam bagus, tapi yang wajib memahami terus menerus supaya kita mati dalam keadaan hudan, ada petunjuk dari Quran, walaupun satu ayat. Jadi agar bisa memahami sedikit demi sedikit metode membaca Al-Quran, mesti diubah menjadi bukan sekedar dibaca, tetapi dibaca dengan tafsirnya. Itu makanya setelah dibaca tadi, anu tafsirkan pengertian tadi. Jadi jika membaca tafsir, maka jangan mengikat diri sendiri. Itu intinya. Ngajar tafsir tidak boleh membaca arti, itu bukan tafsir. Nukil sama yang sudah bisa mentafsirkan. Paham nggak? Ada sandaran buku tafsirnya. Jadi nukil. Maka jangan mengikat diri sendiri, sebab makna Al-Quran jauh lebih luas daripada tafsir itu sendiri. Jika tafsirnya salah, maka isi Al-Quran jawab gimana? Kalau tafsirnya salah, maka isi Al-Quran tidak pernah salah. Betul kan? Kalau tafsirnya salah, maka Al-Quran salah. Atau dibaca. Bukan begitu. Tetap benar. Quran nggak bisa disalahin kalau dibaca, kalau ditafsir. Tidak. Itu spiritual. Itu prinsip. Kenapa demikian? Jadi memang tidak ada penafsir Al-Quran yang tidak salah. Pertanyaan? Dia salah, dia benar itu pada masanya. Ini. Kalau antum mentafsir Quran pada masa sekarang, dia benar pada masanya. Yang tidak benar itu bergeser waktu, bukan pada masanya. Duduk nanti. Quran tidak salah. Bisa jadi benar pada tinjauannya. Bisa jadi benar pada masanya. Jadi tidak bisa berkata dipengaruhi seseorang tuh. Tafsirkan aja. Kalau nggak bisa, nukil. Ini khusus untuk para pengajar, umumnya para sufi, para pengajar jadi wali. Kalau ada pertanyaan bagaimana cara bisa bertemu Rasulullah, ada ngajarin. Antum pengen ketemu Rasulullah? Ya, ada kaitannya Lailatul Qadar loh. Walau hanya sebatas mimpi. Kalau antum boleh berpendapat ada 3 cara. Pintunya di Ramadan. Pertama, meneladani tata cara ibadah dan akhlak serta adab Rasulullah. Kedua, sering salawatan. Ketiga, terakhir, sering melakukan dakwah. Itu tanpa itu nggak bisa. Ketemu. Sulit untuk memimpikan Rasulullah SAW. Sulit. Tapi saat memimpikan beliau, siapapun akan langsung tahu bahwa itu Rasulullah.
Itu Rasulullah. Meskipun bisa berbeda-beda, ada yang nampak tua, ada yang nampak muda. Rahasianya, mimpi bertemu Rasul tidak mungkin salah. Mimpi bertemu Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Setuju nggak nih? Gampang aja. Jadi kalau ada mimpi Tuhan, udah nggak bohong itu. Selendangnya aja nggak boleh dipakai. Jadi tutup kanji, anu mengingatkan lagi, semua ini terkait dengan masa wakat Ramadan sekarang yang sudah mendekati akhir-akhirul zaman, datangnya Imam Mahdi. Akhlak kita harus juhud walaupun dalam keadaan modern. Ya. Harus. Makomat kita puasa sekarang apa? Berakhlak juhud. Kalau akhlakullah tinggi banget, bro. Belum sampai. Duduk gak? Berakhlak juhud dulu ya. Nah.